berbagi cinta, berkah dan kasih di bulan Ramadan. Saya Ananda Gladia Suci Oktaviana dan saya Naura Nasa Safira. Kami berdua di sini sebagai host di episode podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial loh. Boleh dong Pak sapa sobat Manubes di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di episode podcast pada kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan di bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, boleh dong kita kenalan dengan narasumber kita. Salah satu guru MAN 2 Brebes yang sangat luar biasa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Zulfikar atau sering disapa Pak Zul. Kemudian saya di sini mengajar mapel akidah akhlak SKI dan mapel tahfidz kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Oke Pak, gimana perasaan Bapak diundang pada podcast kali ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, senang, kemudian antusias karena bisa sharing ilmu pengetahuan mengenai Ramadan tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Oke, Pak, apa sih menurut Bapak mengenai Ramadan itu? Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan istimewa, di mana di dalamnya itu manusia tentunya ingin sekali meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian tentunya keistimewaan Ramadan yang lainnya adalah Ramadan itu setiap yang kita lakukan berupa kebaikan maka akan dilipat gandakan seperti itu. Kemudian juga di bulan Ramadan itu setan iblis itu dibelenggu ya, sehingga mereka itu tidak leluasa, beda dengan bulan-bulan selain Ramadan. Tentunya harusnya ya kita diharapkan itu bisa senantiasa meningkatkan kualitas ibadah. Jadi banyak banget loh teman-teman keistimewaan bulan Ramadan. Terus kan kalau bulan Ramadan itu kaitannya mengenai puasa. Nah, puasa sendiri menurut Bapak itu apa? Puasa di dalam Al-Quran itu ada kalimat as-siyam, ada kalimat shaumun. Itu beda. Apa artinya sama, hanya saja secara kontekstual itu berbeda. Kalau as-siyam itu puasa menahan lapar, haus yang hubungannya itu dengan hukum fikih. Ya, dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ kalimatnya as-siyam. Jadi di situ menahan lapar, haus, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu secara fikih. Ada lagi shaum. Nah, ini shaum itu secara umum, jadi menahan apapun yang kaitannya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti itu. Tentunya nanti ada akhlak yang tidak baik, kemudian menundukkan hawa nafsu dan lain sebagainya. Sebelum kita melaksanakan puasa pasti ada yang hal-hal gitu Pak yang perlu dipersiapkan. Nah, apa saja sih Pak hal-hal yang perlu disiapkan itu? Secara garis besar itu manusia sebagai makhluk Allah tentunya ada 3 hal yang perlu kita laksanakan secara garis besar. Yang pertama adalah kewajiban individu. Ya, tentunya ini Allah memberikan kita amanat berupa kesehatan jasmani ataupun rohani. Tentunya kita harus bisa mempertahankannya dengan cara menjaga kesehatan. Tentunya menjaga kesehatan adalah salah satu kewajiban dan juga bekal untuk berpuasa. Karena dalam kaidah fikih itu hal yang menyebabkan wajib, hal yang sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali hal tersebut dilaksanakan, maka itu punya wajib. Jadi puasa itu wajib,
kemudian bekal puasa itu kesehatan. Maka kesehatan itu, menjaga kesehatan adalah hal yang wajib. Nah, cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan itu kan tentunya bermacam-macam. Cara menjaga kesehatan yang baik itu yang seperti apa sih, Pak? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, ini secara umum ya, bukan hanya kepada orang muslim tapi kepada semua manusia, karena tentunya menjaga kesehatan itu bukan hal yang umum ya. Mau muslim atau muslim pasti mereka ingin kesehatan itu merupakan sebuah kenikmatan, maka perlu dijaga. Nah, wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari sesuatu yang ada di muka bumi ini, halal dan thayyiban, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Nah, di situ ada kalimat halal dan thayyiban. Dalam artian tidak hanya cukup halal saja, tapi thayyib maksudnya baik untuk kesehatan. Ya, banyak sekali makanan-makanan sekarang yang halal tapi tidak baik untuk kesehatan. Ya, seperti misalkan kita berlebihan makan yang manis-manis nggak baik, jadi diabetes. Kemudian gula dan lain sebagainya. Kemudian misalkan kita sering konsumsi yang gurih-gurih, yang asin-asin seperti itu, nanti tensinya tinggi dan lain sebagainya. Salah satu cara menjaga kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada lagi dengan olahraga yang ringan-ringan saja, bisa seminggu sekali ya, syukur-syukur misalkan ada waktu yang sempat setiap hari, tapi minimal setidaknya seminggu sekali ya, senam biasa atau jalan pagi ya, jalan santai. Kemudian terakhir tentunya istirahat yang cukup. Meskipun di bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadahnya, yang tadinya misalkan baca Qurannya 1 juz menjadi 5 juz, atau yang tadinya 1 surat menjadi 2 surat dan seterusnya, tapi kita harus tentunya memperhatikan kesehatan dengan cara mengatur waktu istirahat. Misalkan waktu istirahat tidak diatur, kemungkinan nanti kesehatannya juga tidak akan terjaga. Oke, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Oke Pak, amalan-amalan apa saja sih yang bisa kita amalkan selama bulan puasa ini? Nah, ini kaitannya tadi kan masih tentang kewajiban individu yang barusan, kemudian yang berikutnya kewajiban sosial dan kewajiban makhluk. Nah, ini kewajiban sosial ini, kita sebagai makhluk sosial tentunya kita harus memiliki akhlak-akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang tidak baik. Khususnya ya salah satunya lah ya, sifat yang tidak terpuji itu sebenarnya banyak, cuma kita sebutkan yang paling bahaya. Salah satunya adalah hasad ya. Hasad itu sifat iri dengki ya, misalkan melihat orang lain bahagia, kita tidak senang, tidak bahagia, sedih gitu. Atau sebaliknya mereka musibah kepada mereka, kita malah senang bahagia. Nah, itu kan udah ada ciri-ciri hasad. Sedangkan hasad itu bisa meleburkan amal baik ya, bisa menghabiskan amal baik. Seperti halnya kata Nabi itu ibaratkan api yang melahap kayu. Jadi kita perlu menghindari hal-hal tersebut ya. Barangkali kita melihat temannya prestasinya meningkat atau ibadah. Kalau ibadah ya bisa memberikan motivasi lah misalkan. Tapi misalkan nanti actionnya itu lebih ke hal-hal yang menjatuhkan orang lain, maka itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kemudian akhlak yang berikutnya yang tidak terpuji itu seperti diskriminasi, kemudian zalim, ya, diskriminasi misalkan yang perempuan itu biasanya circle-circlean. Nah itu yang biasanya termasuk diskriminasi. Sedangkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, yang intinya itu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kalian ya, perhatikan maksudnya laki-laki, perempuan, suku budaya yang bermacam-macam ya, tujuannya ini agar saling mengenal. Jadi jangan usah ada circle-circle.
kecuali ada hal-hal tertentu, misalkan ada tugas apa gitu. Ini khusus ini ya bapak-bapak seperti OSIS, itu kan khusus OSIS nggak bisa pramuka ikutan ke OSIS, itu beda lagi konteksnya seperti itu. Kemudian ada lagi akhlak yang tadi golim ya kepada temannya, apalagi yang viral itu seperti pembulian yang di pesantren itu yang sangat saya sayangkan sampai merenggut nyawa seperti itu kan. Tentunya itu termasuk golim itu sampai merenggut nyawa orang lain, dan juga kadang di di Indonesia ataupun di luar sana masih kadang kurang memperhatikan masalah pembulian, padahal itu perlu jadi perhatian ya, itu termasuk golim. Kemudian orang yang golim itu tentunya doanya itu sangat pasti dikabulkan, sehingga kita perlu hati-hati jangan sampai golim kepada orang-orang sekitar kita ya. Kemudian ada lagi kewajiban makhluk ya, kewajiban makhluk yang kita sebagai makhluk Allah menciptakan manusia dan jin, melainkan tujuannya agar manusia dan jin itu ibadah kepada Allah. Nah itu adalah actionnya dengan menjalankan sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat ya. Kemudian apalagi yang terakhir haji, misalkan tidak mampu ya jangan dipaksakan ya. Yang paling wajib itu sekiranya kita hanya bisa memberikan nafkah kepada keluarga, itu adalah prioritas ya. Jangan sampai memaksakan diri kemudian keluarga kita malah terlantar. Kemudian ada lagi tadi yang menunaikan zakat, apalagi puasa, sholat, puasa, zakat itu. Kemudian ini bulan puasa khususnya ya, sholat, puasa, zakat ini harus dilaksanakan semuanya, jangan sampai ada tertinggal salah satu. Misalkan puasa menjalankan puasa tapi tidak sholat, atau sholat saja tidak puasa, atau tidak lengkap semuanya, maka itu termasuk ya sama saja dosa besar tentunya yang pertama. Kemudian secara fikih ya sebenarnya sah-sah saja. Misalkan kita sholat, misalkan kita puasa kemudian tidak sholat, puasanya sah ya, puasanya tetap sah, hanya saja pahala puasanya akan rusak. Tapi itu sebenarnya ada lagi sih misalkan ada kalimatnya meninggalkan sholat itu karena malas ada. Misalkan meninggalkan sholat puasa kemudian meninggalkan sholat karena malas, itu akan merusak pahala, kemudian puasanya tetap sah. Yang kedua ada lagi melaksanakan puasa kemudian tidak melaksanakan puasa karena dia meyakini misalkan bahwa sholat itu tidak wajib menurut dia, maka itu termasuk yang murtad, maka itu tidak sah puasanya secara itu kaitannya dengan tiga kewajiban kita sebagai manusia di bulan Ramadan. Sebenarnya tiga kewajiban itu bisa dilaksanakan di selain bulan Ramadan, dan tentunya ini yang paling penting di bulan. Nah Pak, cara untuk menghindari tadi hasad sendiri itu apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari perilaku hasad? Pokok dari akhlak yang tidak terpuji itu yang pertama karena hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia ya, sampai ke bawah hati apapun itu selalu memikirkan dunia, tidak memikirkan akhirat. Maka misalkan terlalu cinta sama harta, melihat orang lain hartanya banyak dan sekitar itu ya, kemudian lihat orang lain HP-nya bagus nggak senang kayak gitu dan lain sebagainya. Itu cara menghindarinya kita ya bersyukur. Misalkan kita bersyukur, tentunya apa yang kita miliki insya Allah tidak akan menghalangi misalkan kita bersyukur, tentunya kita tidak akan ada akhlak tersebut, tidak akan ada sifat hasad ya. Kemudian misalkan kita tidak bersyukur ya, kan dalam Al-Quran itu insyaAllah lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur maka Allah akan menambahkan rezeki ya. Rezeki itu
kesehatan, harta, dan lain-lain. Kemudian misalkan walakin kafartum in adzabi lasyadid. Misalkan kamu kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka dia akan merasakan adab yang pedih. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan ridho Allah, tentunya kita harus ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Ini Pak, apa sih hal-hal apa saja gitu yang membatalkan puasa kita? Hal-hal yang membatalkan puasa, berarti ini hubungannya sama fikih ya. Yang pertama, sesuatu yang masuk ke lubang anggota badan kita ya, telinga, hidung, mulut, dan yang bagian bawah. Kemudian dengan sengaja ya, misalkan tidak disengaja maka tidak batal. Makan satu piring lupa nggak batal ya. Minum satu gelas lupa nggak batal, seperti itu ya. Tapi misalkan barangkali kalian nanti menemukan teman kalian atau seseorang yang memang benar lupa ya, bukan sengaja ya. Misalkan lagi makan, coba kalian ya diamkan, karena ada kisah Rasul. Rasul itu pernah ketemu seseorang yang sedang makan, mungkin karena lupa. Kemudian Rasul tidak langsung menegur, kamu kok nggak bosan lagi? Langsung didiamkan sampai selesai baru ditegur ya. Ya karena kan saya misalkan nggak lagi makan ditegur, kan belum selesai makannya, kayak kasihan gitu. Misalkan belum selesai minum, isinya sering itu. Jadi jika lupa maka tidak batal sebanyak apapun. Kemudian kalau sekecil apapun disengaja itu batal. Sekecil apapun disengaja itu batal. Misalkan di saat sholat subuh ya, gosok giginya kurang bersih, kemudian kita sengaja memakan sisa-sisa makanan seperti itu, maka dengan sengaja ya, misalkan makan itu, maka hukumnya batal puasanya dan harus melanjutkan puasanya. Jangan udah batal ya belum makan ya. Maka itu misalkan disengaja, kita udah tahu itu batal, kemudian kita malah membuka puasa di saat itu juga, maka kata Allah, barang siapa yang berbuka puasa tanpa udzur dengan sengaja, maka dengarkan nanti mulutnya akan dirobek naudzubillah ini. Dan itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada lagi hubungan suami istri di siang hari, maka itu pun misalkan disengaja juga, misalkan lupa, maka itu tidak akan batal. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Oh iya, kan ada nih orang habis sahur terus langsung tidur habis sahur sampai buka lagi, seharian tidur, itu hukumnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan ya, itu maksudnya meninggalkan sholat enggak? Iya kan tidur. Ya berarti full ya tadi misalkan meninggalkan sholat, kemudian yaitu diibaratkan seperti kita itu ibaratkan ember, kemudian kita menunaikan puasa ibaratkan air yang mengalir, itu kan pahala menambah, hanya saja meninggalkan sholat jadi embernya bolong, kira-kira dapat pahalanya enggak? Seperti itu. Jadi percuma misalkan kita puasa, misalkan kecuali misalkan sholat kemudian tidur lagi sholat, sebenarnya sia-sia sih, cuma mending dibandingkan yang sampai meninggalkan sholat. Juga kalau kata kiai ada tokoh ulama, mendingan tidur gak apa-apa lah, sholat kemudian tidur lagi sholat daripada kemana-mana kemudian maksiat dan sebagainya. Mending lebih baik misalkan kita bandingkan ketiga hal tersebut. Mau tanya, hukum orang yang misal kita punya hutang puasa nih, terutama perempuan kan punya hutang, tapi kita selama itu nggak dibayar puasanya sampai bertemu dengan bulan puasa selanjutnya ya. Misalkan kita karena udzur ya, karena haid atau karena sakit, maka itu perlu dikodok di tahun berikutnya, dikodok dan bayar fidyah ya, sebanyak kurang lebih setengah kilo ya, kurang lebih 500 gram. Dan juga misalkan meninggalkan
itu kan termasuk dosa besar juga disengaja ya, karena misalkan padahal kan ada waktu luang ya, misalkan siswa itu peserta didik itu biasanya kan ada waktu libur ya, nanti libur lebaran masih ada waktu lagi, kemudian libur semester dan lain sebagainya, harusnya digunakan untuk mengkodok puasanya harusnya. Nah kemudian tadi ya harus mengkodok di tahun berikutnya, dan juga per harinya itu 1 mud ya. 1 mud itu tadi 500, kurang lebih 500 gram per hari. Misalkan 7 hari kodoannya, maka tinggal dikalkulasikan saja. Oke teman-teman, sebagai penutup ada beberapa poin yang perlu kalian ingat pada episode podcast kali ini. Jadi banyak banget loh amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas bagi umat muslim untuk memperbanyak amal soleh. Karena setiap amal soleh yang dilakukan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sekian episode podcast pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman Osmanda ataupun penonton setia Osmanda yang sudah menanti-nantikan episode podcast. Oke, nantikan episode podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subesima